Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan dokter kita. Kita langsung saja ke pemaparan materi pada hari ini nih, Dokter Putri Santri. Silakan dokter dilanjutkan karena semakin menarik ya obrolannya ya. Oke, kita langsung aja ya ke gambaran klinik dari plasenta previa ini seperti apa gejala-gejalanya gitu ya. Yang pertama ada perdarahan pervaginam tanpa nyeri. Biasanya nggak ada nyeri nih, tapi keluar darah gitu. Nanti ada lagi jenis penyakit yang dia keluar darah tapi juga ada nyeri gitu. Yang kedua ada perubahan hemodinamik sesuai dengan jumlah darah yang keluar. Kalau jumlah darah yang keluar itu banyak bisa juga mempengaruhi tensinya nanti ya. Bisa jadi tensinya nanti rendah kalau jumlah darahnya itu terlalu banyak. Tetapi biasanya pada plasenta previa jumlah darah yang keluar itu tidak terlalu banyak. Tetapi setiap hari ya keluar gitu. Kemampuan kompensasi terhadap perdarahan cukup memadai pada ibu dan bayi. Nah ini ya, jadi sebenarnya perdarahan ini tidak bisa disepelekan, tetapi juga masih bisa dikompensasi oleh ibu dan bayinya. Terus ada uterus, ada fase relaksasi dan tidak rentan rangsangan ya. Kemudian ada umumnya disertai dengan kelainan letak dan pemeriksaan USG cukup sensitif untuk plasenta previa. Intinya gejala-gejala pada plasenta previa ini adalah ibu hamil, usia hamilnya lebih dari 20 minggu, terjadi perdarahan, perdarahannya tidak terlalu banyak dan tidak ada rasa nyeri gitu. Dan perdarahannya biasanya warnanya masih merah. Kalau warnanya sudah merah kecoklatan nanti lain lagi penyakitnya. Ini untuk gambaran dari USG dari ibu dengan plasenta previa. Ini ya, ini kepala bayi. Ini kan gambarnya hitam putih, tapi bisa dilihat di gambar ini ada kepala. Nah, ini plasentanya, ini jalan lahirnya. Jadi dia menutupi. Kalau sudah ada gambaran seperti ini dari dokter objinnya biasanya nanti akan dievaluasi. Nah, ini nanti jalurnya adalah dilihat dulu janinnya sudah berapa minggu gitu, sudah siap untuk dilahirkan atau belum. Kalau misalnya dia sudah cukup matur ya, biasanya akan diterminasi atau diakhiri kehamilannya, dilakukan operasi ya. Tuh, kemudian kalau misalnya masih imatur, masih kurang dari 36 minggu nih, biasanya dokternya akan meresepkan steroid. Steroid ini gunanya untuk mematangkan dulu paru dari si janin ini ya. Kalau misalnya parunya sudah matang, semakin bertambah usia kehamilannya, baru nanti dicoba untuk dilahirkan gitu. Kemudian bisa dilakukan transfusi kalau misalnya memang curiga perdarahannya itu cukup banyak. Selain dari pemeriksaan USG tadi, ada juga pemeriksaan yang lain ya pastinya untuk memutuskan seorang ibu itu apakah layak untuk dilahirkan anaknya atau enggak. Nanti ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah, dan lain-lain ya. Begitu untuk plasenta previa. Jadi intinya tadi plasenta previa ini dia perdarahan pada kehamilan lanjut usia lebih dari 20 minggu. Kemudian perdarahan tersebut tidak disertai dengan nyeri dan warna dari perdarahan tersebut merah segar ya. Untuk kasus perdarahan pada kehamilan lanjut yang lain ada yang namanya solusio plasenta. Nah, solusio plasenta ini nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh dokter Sela ya. Oke. Terima kasih dokter Pusa. Nah, kalau kembali ke dokter Sela nih, dokter Sela, hubungannya dari perdarahan antepartum ini apakah berkaitan dengan pola hidup ibu semasa usia belum ada kehamilannya, dokter? Pada saat remaja gitu, dokter? Pada saat remaja itu mungkin pola hidup yang bisa dikaitkan tadi adalah ibu yang jarang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Artinya ibu tersebut mengalami anemia. Nah, anemia ini bisa menjadi faktor resiko solusio plasenta yang dapat menyebabkan perdarahan sebelum lahir gitu. Oke, baik dokter, silakan dilanjutkan ke materi kita hari ini. Izin ya. Iya, dokter. Nah, yang kalau tadi dokter Putri itu memberikan
penjelasan tentang plasenta previa, artinya adanya perdarahan sebelum melahirkan yang disebabkan karena letak plasentanya di bawah. Tapi saya kali ini akan membawakan adalah solusio plasenta, yaitu salah satu penyebab terbesar dari perdarahan sebelum melahirkan, antepartum sebelum lahir, yaitu solusio plasenta yang kita bisa lihat di sini. Plasentanya letaknya normal, ya. Letaknya ini plasentanya di atas. Tapi kok bisa menyebabkan perdarahan? Nah, mengapa? Sekarang kita kenali dulu apa itu solusio plasenta. Jadi ibu-ibu ceritanya datang ke rumah sakit dalam kondisi hamil, kemudian mengatakan keluar darah warnanya merah kehitam-hitaman. Kemudian disertai dengan nyeri perut yang sangat nyeri sekali dan perutnya mengalami serasa kontraksi. Sehingga kalau kita raba itu keras kayak papan. Nah, dokter sudah mulai memikirkan bahwa ini kecurigaannya adalah di solusio plasenta. Pada saat di USG, nah itu kelihatannya kan di USG tuh, ini dia yang kelihatan. Plasentanya letaknya di atas, dok, kayak gitu. Ibu, ini plasentanya letaknya di atas. Tapi ini ada hitam-hitam, itu apa? Itu adalah perdarahan. Kok bisa? Karena apa? Plasenta itu pada dasarnya melekat di rahim. Pada solusio plasenta, sedikit atau banyak itu plasentanya terlepas, kayak gitu. Normalnya pada saat melahirkan plasenta itu kalau kita bahasa awam sehari-harinya ari-ari ya. Iya. Iya, ari-ari. Kalau orang-orang zaman dulu temennya bayi di dalam perut. Nah, itu tuh. Itu emang dia nemenin bayi karena mau menutrisi, kayak gitu ya. Dia mau menutrisi, posisinya persis di fundus, normal. Dan memang kalau kita melahirkan ini harus lepas sempurna, jangan ada yang bersisa karena dapat menyebabkan perdarahan. Tapi masih dalam posisi hamil ini udah terlepas. Nah, itu jadi masalah ya. Terlepasnya bisa sebagian. Kalau sebagian biasanya dia nggak ada langsung perdarahan karena dia masih terperangkap di atas. Tapi kalau misalnya perluasan dia ini nyampe ke bawah tuh, sehingga akan meneteslah darah dari jalan lahir. Tapi berbeda warna dengan plasenta previa yang dijelaskan Dr. Putri Santri. Karena kalau plasenta previa pasti darahnya merah segar. Karena apa? Letaknya di bawah. Ketekan kepala bayi, pecah, darahnya masih segar. Tapi kalau solusio karena dia posisinya di atas, jadi darah yang keluar warnanya kehitam-hitaman. Atau masih kadang flek-flek sedikit kayak gitu ya, flek-flek merah kecoklatan, merah kehitaman, seperti itu. Bagaimana ini adalah kalau di sini bahasanya separasi ya, pemisahan prematur plasenta dari tempat implantasinya. Ini terlalu bahasanya tinggi nih, ya itu tadi biologi ya terlalu. Ya. Ini terminologi medis banget nih. Nah, tapi kalau bahasa awam intinya itu loh Bu, ari-ari Ibu tuh lepas Bu dari rahim. Kan mestinya gini nih, ini rahim, ini plasenta, ini tali pusat, ini ke bayi. Jadi dari ibu ya memberikan nutrisi melalui plasenta ini, melalui tali pusat masuklah ke janin. Nah, bagaimana kalau terlepas sedikit seperti ini plasentanya? Otomatis aliran ke janin apakah lancar seperti biasa? Tentu tidak, ya. Nah, klasifikasinya ada total. Jadi kalau lepas semuanya, apakah janin bisa mendapatkan makanan, nutrisi? Tentu tidak. Maka janin dapat meninggal. Kalau parsial itu artinya setengah, sebagian, janinnya masih bisa bertahan sekitar 30 sampai 50%. Oke. Ini gambar ya. Kalau ini yang langsung perdarahan, kalau ini perdarahannya masih tersembunyi ya. Oke, ini robeknya luas nih. Cut sampai ke bawah. Kalau ini cuma di atas aja. Nah,
siapakah yang beresiko menderita solusio plasenta? Yang pertama adalah orang-orang dengan hipertensi, bisa gestasional, bisa kronik. Selasa lalu saya menjelaskan tentang hipertensi pada kehamilan. Nah, hipertensi pada kehamilan itu artinya mengapa bisa terjadi? Ada satu teori yang menjelaskan bahwa penanaman trofoblast itu tidak baik. Artinya invasi pembuluh darah itu nggak baik, sehingga darah mengalir ke plasenta itu nggak lancar. Kompensasi tubuh itu meningkatkan aliran darah tersebut agar dapat mencapai ke plasenta, mencapai ke janin dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya tensi itu terlalu tinggi terus menerus, efek sampingnya komplikasinya bisa terjadi solusio plasenta. Plasentanya bisa copot. Bisa lepas gitu ya dokter? Bisa lepas semua, bisa lepas sebagian ya. Oke, kemudian trauma abdomen. Pernah kasus dipijet sama paraji, kayak gitu, dipijat mbah, kayak gitu ya. Makanya kalau orang hamil, tolong pesan saya perutnya jangan dipijat, karena ini pernah kasus bisa terjadi solusio plasenta. Itu termasuk trauma abdomen. Bisa juga ibu yang mengalami, mohon maaf, kecelakaan, terbentur perutnya. Nah, itu bisa juga menyebabkan terlepasnya plasenta. Kemudian penggunaan narkotika, kemudian riwayat solusio pada kehamilan yang sebelumnya, kemudian overdistensi, terlalu regang ya, terusnya tuh rahimnya terlalu regang. Kemudian hamil kembar, otomatis kalau hamil kembar itu regangannya pasti lebih daripada hamil seorang. Kemudian terlalu besar airnya, terlalu banyak airnya, ya, air ketubannya terlalu banyak sehingga terjadi peregangan, plasentanya lepas, kayak gitu. Kemudian perokok berat yang dikatakan Dokter Putri Santri tadi ya. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan ke patofisiologi, kita harus jeda terlebih dahulu nih pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.